Halo adik-adik, sahabat elektron, kita kembali lagi di Elektron Wadah Belajar. Oke, jadi hari ini kakak akan membahas nih soal selanjutnya ya, yaitu soal kelima dari materi bab pertama kita di kelas 12, yaitu listrik statis. Oke, bagaimana soalnya? Kita lihat. Jadi soalnya dia seperti ini. Dua buah muatan Q1 yang bernilai 9 kolom dan Q2 yang bernilai 25 kolom terpisah sejauh 8 cm. Di antara kedua muatan diletakkan titik P, di mana pada titik tersebut kuat medan listriknya adalah 0. Nah, maka letak titik P itu harus di mana diletakkannya? Oke, kita tulis dulu yang diketahui apa? Diketahuinya ada dua buah muatan, yaitu Q1 dan Q2, di mana mereka berdua memiliki jarak yaitu 8 cm. Oke, yang ditanya adalah di mana sih letak titik P jika kuat medan listriknya adalah 0. Oke, jadi cara jawabnya kita gambar seperti yang tadi lagi. Baru letakkan titik P di sembarang titik di antara Q1 dan Q2. Kali ini kakak taruhnya di sini ya. Oke, nah sekarang bagaimana nih kita analisa kuat medan listriknya. Pertama, kita tahu dong terhadap Q1, si titik P pasti punya kuat medan listrik ke kanan karena dia tolak menolak. Sedangkan terhadap Q2 dia pasti punya kuat medan listrik ke kiri, benar. Jadi dia karena tolak menolak sama Q2 maka kuat medannya ke kiri. Sehingga kita dapat simpulkan kuat medan resultan di titik P itu adalah E1 dikurang E2 yang bernilai 0. Sehingga kita tahu pastinya nilai kuat medan listrik terhadap Q1 itu pasti sama dengan kuat medan listrik terhadap Q2. Oke, dan kita dapat rumuskan bahwa kuat medan listrik kan kemarin kita udah belajar ya bahwa rumusnya adalah kaki per R kuadrat. Berarti di sini untuk E1 sendiri itu adalah KQ1 per jarak antara P ke titik kemuatan 1 kuadrat sama dengan KQ2 per jarak muatan P terhadap muatan 2 kuadrat. Oke, dimana di sini K-nya sama ya, berarti kita bisa coret. Nah, tapi pertanyaannya sekarang, berapa nih nilai jarak antara titik P terhadap muatan 1 dan berapa nih jarak antara titik P terhadap muatan 2? Oke, jadi kita bisa dapat simpulkan, itu kita pakai pemisalan, yaitu X, kita anggap itu X ya, dimana X itu kita anggap jarak antara P ke muatan 2, itu X. Oke, sedangkan sisanya, yaitu jarak dari P ke Q1 itu adalah jarak antara Q1 ke Q2 atau R12 dikurang sama X yang tadi. Oke, berarti kita dapat rumuskan seperti ini, bahwa RP1 itu adalah R12 dikurang X ya, sehingga nilainya adalah 8 dikurang X. Sedangkan RP2 itu kita tadi anggap sebagai X cm. Oke, kita lanjutkan. Berarti setelah kita rumuskan, dapatkan bahwa perbandingan antara Q1 per jarak P1 kuadrat itu pasti sama dengan Q2 per jarak P2 kuadrat. Nah, baru kita masukkan nih angka-angkanya, yaitu 9 per buka kurung 8 dikurang X kuadrat sama dengan 25 per X kuadrat. Nah, kalau kayak gini, kalau kita lihat baik-baik ternyata baik ruas kiri dan ruas kanan itu bisa kita akarkan sehingga mendapatkan angkanya ya. Berarti kita bisa diakarkan aja langsung nih, gak usah kita perlu kuadratin masing-masing. Jadi ketika kita akarkan, maka hasilnya seperti ini. Lalu kalau diakarkan lagi, oh ternyata hasilnya menjadi 3 per 8 min X sama dengan 5 per X. Oke, ini lebih simpel daripada nanti kalau adik-adik yang pangkat 2 ini kalian kuadratkan baru kali 25, itu ribet banget. Jadi kita pakai cara yang simple. Oke, kita lanjut. Jadi kalau udah dapat angka seperti ini, kita tinggal mengkali silang sehingga didapatkan 3X sama dengan 40 min 5X. Lalu kita pindah ruas. Yang min 5X-nya ini kita pindah ke kiri sehingga menjadi positif ya. Sehingga kalau 3 ditambah 5X sama dengan 8X yang hasilnya sama dengan 40. Berarti kita dapat dong nilai X-nya yaitu 5. Oke, jadi nilai X yang kita dapat adalah 5 cm. Tapi kita belum tahu letaknya dari mana nih. Oke, jadi letak titik P itu yang 5 cm itu kita ukur dari
Q2 karena tadi kita misalkan bahwa X ini adalah jarak P ke Q2. Jadi jawabannya adalah 5 cm dari Q2, tapi di opsi tidak ada. Nah, kalau di opsi tidak ada, kita cari alternatif lain. Ternyata sesuai dengan rumus yang di atas, RP1 itu adalah R12 dikurang X. Berarti kalau kita masukkan angka 5, maka 8 dikurang 5 sama dengan 3 cm. Nah, 3 cm diukur dari mana? 3 cm diukur dari Q1 atau muatan 1. Oke, bagaimana adik-adik? Untuk soal listrik statis yang seperti ini, jadi kalau misalnya ditanyanya sama dengan 0, itu kita harus menggunakan perbandingan antara yang 1 dan yang 2. Jadi ketika kita dapat perbandingan, kita akan dapatkan nilainya di mana letaknya 0. Lalu kita lihat lagi opsinya yang mana yang paling benar, dan kita akan dapatkan hasilnya. Oke, bagaimana adik-adik? Begitu saja pembahasannya, sangat mudah sekali ya, dan sangat bermanfaat. Oke, saya akhiri untuk soal-soal ini. Tetap semangat belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!